sosok yang sangat disegani sahabat-sahabatnya. Dalam mendakwahkan Islam, sungguh tidak terhitung berapa banyak kaum muslimin yang ikut berkorban. Mereka tidak hanya dari kaum laki-laki, namun juga ada dari kaum wanita. Salah satu tokoh wanita yang ikut di samping Rasulullah SAW adalah Nusaibah binti Ka'ab. Namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Di suatu hari, Nusaibah sedang berada di dapur. Suaminya, Said, sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah menerka itu pasti tentara musuh. Memang beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tertidur dengan halus dan lembut dikejutkannya. "Suamiku tersayang, aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang," kata Nusaibah. Said yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia kemudian segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Said. "Suamiku, bawalah pedang ini, jangan pulang sebelum menang." Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu. Lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah SAW melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Said. Di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Anaknya bernama Ammar yang baru berusia 15 tahun. Dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah, tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. "Ibu, salam dari Rasulullah SAW," berkata si penunggang kuda. Suami ibu, Said, baru saja gugur di medan perang, beliau syahid. Wanita yang bersahaja, Nusaibah, tertunduk sebentar. "Innalillah," gumamnya. "Suamiku telah menang perang, terima kasih ya Allah." Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia?" Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus," kata Nusaibah. Mata Ammar bersinar-sinar. "Terima kasih ibu, inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus menderapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah SAW, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Said. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasulullah SAW terharu memeluk anak muda itu. "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Ammar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatimu." Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaibah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. "Ada kabar apakah, gerangan?" Serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. "Apakah anakku gugur?" tanya Nusaibah. Utusan itu menunduk sedih. "Betul." "Innalillah." Nusaibah bergumam kecil, ia menangis. "Kau berduka, ya Ummu Ammar?" tanya utusan. Nusaibah menggeleng kecil. "Tidak, aku gembira.
Hanya aku sedih, siapa lagi yang akan ku berangkatkan? Saat masih kanak-kanak. Mendengar itu, saat yang sedang berada tepat di samping ibunya menyela, "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Saat adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Nusaibah terperanjat. Ia memandang putranya. "Kau tidak takut, nak?" Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya saat hilang bersama utusan tentara itu. Di area pertempuran, Saat betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan Allahu Akbar. Kembali Rasulullah SAW memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremang bulu tengkuknya. "Hai utusan," ujarnya, "kau saksikan sendiri, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Sang utusan mengerutkan keningnya. "Tapi engkau wanita, ya ibu." Nusaibah tersinggung. "Engkau meremehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah SAW dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah SAW mendengarkan semua perkataan Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah SAW pun berkata dengan senyum, "Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur." Mendengar penjelasan Rasulullah SAW demikian, Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang. Ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaibah yang menyaksikan kekejaman ini. Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah SAW terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu. Dinaiki kudanya, lantas bagaikan singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, ada seorang kafir yang mengedap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, dia segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. "Istri Saidkah engkau?" Nusaibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah Baginda?" "Baginda Rasulullah tidak kurang satu apapun." "Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku." "Engkau masih terluka parah, Nusaibah. Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah?" kata Nusaibah. Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dicungkir balikannya. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak ulung juga lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh.
Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam, bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sahabat beriman, tanpa pejuang sejati seperti dia, mustahil agama Islam bisa sampai dengan damai kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka di surganya di samping Rasulullah SAW. Amin. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan orang-orang yang berjihad di jalannya. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya.